Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan 79 Pejuang Tangguh. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Ya puji nama Tuhan, kembali kita akan sama-sama belajar renungan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema jawaban doa. Ya tentunya setiap orang percaya, ya orang Kristen yang berdoa pastinya ingin setiap doanya yang dinaikkan, yang dirindukan dijawab oleh Tuhan. Setiap orang percaya pasti menginginkannya. Jawaban doa yang sesuai harapan kita kemudian itu membuat kita bersuka cita. Akan tetapi ada kalanya jawaban doa membawa perasaan kita itu campur aduk Bapak Ibu Saudara. Bisa dimana kita merasa bersuka cita dan juga ada kalanya kita merasa kesedihan ketika ada jawaban doa tersebut. Tentunya kita sudah dapat memikirkan ada begitu banyak hal yang terjadi. Nah kita terlebih dahulu melihat ayat pokok kita di dalam 2 Samuel 17 ayat 14. 2 Samuel 17 ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan. Dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Ya puji nama Tuhan. Terlebih dahulu kita mengobservasinya Bapak Saudara. Yang dimana terdapat Absalom. Ya Absalom dia adalah anak dari Raja Daud. Yang kemudian memberontak dan berhasil memasuki Yerusalem. Dan kemudian mengambil alih istana Raja Daud. Kemudian kita dapat melihat Absalom memiliki penasihat. Yang dulunya nasihat Raja Daud yang sangat bijaksana, yang sangat pintar, yang sangat berhikmat Bapak Saudara. Yang sebelumnya ya dia menasihati Raja Daud. Dan bahkan setiap nasihatnya sangat berpengaruh. Dan bahkan sampai kalau kita melihat di 2 Samuel 16 ayat 23, mereka seperti mendengarkan firman Tuhan langsung. Wah sangat luar biasa Ahitofel di pasal ini Bapak Saudara. Kemudian kita dapat melihat di pasal 17 Ahitofel memberikan strategi yang sangat ampuh sebenarnya. Yang dimana nasihat Ahitofel kepada Absalom yaitu serang Daud segera. Sebelum Daud mempersiapkan banyak hal, serang Daud segera. Mumpung dia lemah, mumpung dia tidak mempersiapkan banyak hal, serang dia dengan cepat. Dan kemudian nasihatnya selanjutnya, bunuh hanya Daud sebelum ia siap. Agar supaya setiap masyarakat yang ada aman, hanya Daud yang mati. Nah secara militer ini sebenarnya strategi terbaik. Bahkan kalau kita melihat hampir berhasil Bapak Saudara. Karena kebijaksanaan dari Ahitofel. Akan tetapi kita kemudian dapat melihat Husai, sahabat Daud yang sangat setia melayani Daud. Yang kemudian ia menyusup ke Absalom untuk menggagalkan nasihat dari Ahitofel. Sehingga kita dapat melihat Husai memberikan nasihat berbeda dengan Ahitofel. Yaitu jangan menyerang sekarang. Ya, Husai memberikan nasihat jangan serang sekarang. Kumpulkan dulu seluruh pasukan Israel lalu serang bersama-sama. Nasihat ini kemudian kita dapat lihat terdengar lebih masuk akal dan bagus. Sehingga Absalom menyukainya. Kemudian dia memilih nasihat tersebut. Nah sebelum kita melihat ayat pokok kita terlebih dahulu. Kita melihat dulu tentang Daud. Ya, di mana Daud pada waktu itu melarikan diri Bapak Saudara. Karena pemberontakan anaknya sendiri. Sehingga ia meninggalkan Yerusalem, dia meninggalkan istana, dia kemudian dihianati oleh orang terdekatnya yaitu Ahitofel. Kehilangan dukungan sebagian dari rakyat yang mendukung Absalom. Sedang berada juga dalam tekanan emosional yang besar
karena pemberontakan anaknya sendiri. Namun kita dapat melihat saudara, apa yang kita lihat tentang Absalom dan Ahitofel tentang penyerangan untuk Daud. Sebelumnya di pasal 15 ayat 31, Daud sudah berdoa meminta pertolongan, perlindungan yang daripada Tuhan. Daud meminta pertolongan Tuhan karena ia sadar ia tidak mampu. Yang akan dia lawan anaknya sendiri, masyarakatnya sendiri, orang-orang terdekatnya sendiri. Dia merasa tidak mampu, kemudian ia berdoa. Yaitu juga untuk menggagalkan nasihat Ahitofel. Kemudian kita dapat melihat Tuhan menjawab doa Daud. Melalui Husai, Tuhan menggagalkan nasihat Ahitofel. Absalom memilih nasihat Husai yang sebenarnya kurang efektif secara strategi perang. Sehingga kita dapat melihat 2 Samuel 17 ayat 14. Lalu berkata Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan. Karena Absalom lebih memilih nasihat Husai. Ini bukan Tuhan tidak adil, tetapi Tuhan menjawab doa dari Daud. Dan kemudian ada jawaban doa tentunya dari Daud, memberikan ada respon dari Daud ketika menerima jawaban yang daripada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apa respon kita ketika doa kita dijawab oleh Tuhan? Biasanya kita berpikir bahwa kalau doa dijawab, pasti kita langsung senang, pasti kita langsung bersuka cita, tertawa dan lain semacamnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara tidak sesederhana itu. Kita akan melihat 3 respon yang terjadi kepada Daud yang ia alami, dan juga itu terkadang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, jawaban doa membawa sukacita. Ya tentunya ini sesuatu yang umum, sesuatu yang kita rindukan. Ketika nasihat Ahitofel gagal, tentu Daud bersukacita. Tentu orang-orang terdekat Daud bersukacita. Tentunya masyarakat yang mendukung Daud bersukacita. Mereka sedang bahwa nasihat itu gagal. Artinya Tuhan mendengar doanya. Tuhan belum meninggalkan mereka. Tuhan belum meninggalkan Daud. Dan di dalamnya kegagalan Ahitofel masih ada harapan bagi Daud untuk kembali menjadi raja yang hebat. Dalam hidup kita pun juga demikian Bapak Saudara. Ada saat doa kita dijawab. Doa kesembuhan dijawab. Pekerjaan kita kemudian dibukakan sehingga kita mendapatkan pekerjaan. Yang kemudian di mana mungkin kita dalam masalah. Kemudian masalah itu dapat selesai dengan baik. Atau juga doa kita sehingga pertolongan datang tepat pada waktunya. Nah kemudian kita bersyukur, kita bersukacita. Kita senang akan hal itu ketika doa kita dijawab. Sukacita atas jawaban doa adalah suatu hal yang sangat wajar. Dan itu yang kita inginkan tentunya. Tetapi poin yang kedua kita dapat melihat jawaban doa membawa kesedihan. Ya mungkin kita sudah memikirkan hal-hal yang seperti itu. Jawaban doa membawa kesedihan. Ya, jawaban doa Daud juga membawa kesedihan. Mengapa? Kalau kita melihat di pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-33, di sana diberikan tema kesedihan Daud. Kemudian dilanjutkan di pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-8 yang menceritakan tentang kesedihan Daud tentunya Bapak Saudara. Kegagalan strategi Absalom akhirnya membawa anak Daud sendiri menuju kepada kematian. Sebagai raja, Daud tentunya membutuhkan kemenangan, membutuhkan kedamaian di dalam negerinya. Tetapi sebagai seorang ayah, Daud kehilangan anak yang dikasihinya. Sehingga kita pun belajar. Kadang Tuhan menjawab doa kita, tetapi prosesnya tetap berat. Prosesnya mungkin itu menyakitkan. Ya contohnya, Tuhan menyelamatkan kita dari hubungan yang salah, tetapi hati kita terluka.
Tuhan membukakan jalan baru bagi kita, tetapi kita harus meninggalkan zona nyaman. Tuhan memulihkan hidup kita, tetapi ada proses kehilangan yang harus dilewati. Tuhan menjawab kita untuk kita pergi ke suatu tempat, tetapi tempat yang sebelumnya kita tidak rela untuk meninggalkannya. Ya mungkin kemudian kita merasa hati, kita mungkin merasa kehilangan dan lain semacamnya. Sehingga dari sini Bapak Ibu Saudara kita belajar bahwa jawaban Tuhan terkadang tidak selalu nyaman, tidak selalu membuat kita bersuka cita atau senang. Tetapi jawaban doa yang daripada Tuhan yang pasti selalu memiliki tujuan yang sangat baik. Memiliki tujuan yang sangat baik. Kemudian yang ketiga, jawaban doa membawa pada tanggung jawab. Setelah Tuhan menolong Daud, tentunya Daud harus kembali memimpin masyarakat, memimpin bangsanya. Kemudian ia harus memulihkan kerajaan yang sebelumnya terpecah belah. Dan ia harus bertanggung jawab atas rakyatnya. Nah, seringkali kita hanya fokus meminta jawaban dari doa. Tetapi kita lupa bahwa setiap jawaban membawa tanggung jawab yang baru tentunya. Contohnya, ketika Tuhan memberi pekerjaan, tentunya dalam pekerjaan tersebut kita harus bekerja dengan benar. Kita harus bekerja dengan baik. Ketika Tuhan memberikan mungkin pasangan, ya kemudian kita harus menjaganya. Ketika Tuhan memberi pelayanan, kita harus setia dalam pelayanan tersebut. Ketika Tuhan memberikan kemenangan, tentunya kita harus lebih semakin dekat dengan Tuhan tentunya. Ingat Bapak Saudara bahwa jawaban doa bukan hanya tentang menerima berkat, tetapi tentang kesiapan memikul tanggung jawab dari Tuhan. Nah, sehingga aplikasinya dalam kehidupan kita tetap selalu berdoa dalam segala keadaan. Nah, kita tahu nasihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17 ya, tetaplah berdoa dalam segala keadaan. Tetaplah berdoa intinya. Dalam keadaan yang terlihat buruk, tentunya berdoa. Dalam keadaan yang baik-baik saja, tentunya tetap juga berdoa. Ya, meminta jawaban yang daripada Tuhan, meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Aplikasi yang kedua yaitu belajar menerima setiap bentuk jawaban Tuhan, Bapak Saudara. Ya, terkadang jawaban Tuhan membuat kita bersuka cita, kadang juga membuat kita sedih. Tetapi dari sini kita belajar bahwa semuanya itu dipakai Tuhan untuk membentuk hidup kita supaya semakin dewasa di dalam Tuhan tentunya. Cara menerimanya itu dengan kita tetap percaya. Dengan juga kita tetap beribadah, tetap berdoa, grow dan lain semacamnya. Karena iman yang dewasa adalah tetap percaya meski jawaban Tuhan tidak sesuai perasaan kita. Aplikasi yang ketiga ya tentunya bertanggung jawab atas apa yang sudah kita doakan. Ya contohnya ketika kita berdoa supaya Tuhan berikan pekerjaan, maka di dalam pekerjaan itu kita harus bekerja dengan baik dan tidak mengeluh apapun bentuk pekerjaan tersebut. Kita kemudian menjalankan pekerjaan itu. Ya ketika kita berdoa supaya Tuhan berikan kesembuhan, maka gunakan kesehatan tersebut untuk memuliakan Tuhan dengan kita bersaksi, ya, menolong orang lain dan melakukan kebaikan. Kalau kita bisa bantu orang lain, kita bantu orang lain. Dan tidak kemudian menggunakan kesehatan untuk hidup seenaknya, hidup tidak senonoh, hidup dalam dosa, tentunya tidak seperti itu. Sehingga ya belajar bertanggung jawab atas setiap jawaban doa yang Tuhan berikan. Tuhan tidak hanya ingin menjawab doa kita, tetapi juga membentuk karakter kita melalui jawaban-jawaban yang Tuhan berikan. Amin. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 Pejuang Tangguh. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur buat kebaikan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kemudian membentuk kami, yang menjadi pengetahuan bagi kami supaya kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran
dari sisa-sisa milik-Mu sendiri, yang tidak bertahan dalam murka-Mu untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Engkau kembali menyayangi keluarga GPDI El Shaddai Magelang, menghapuskan kesalahan-kesalahan kami ke dalam tubir laut. Kau memberkati kiranya dimanapun keluarga GPDI El Shaddai Magelang, apapun yang mereka lakukan, kerjakan, aktivitas mereka, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.